Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28 Tidur di Luar. Nungki sudah muak melihat Cinderella yang selalu menang dalam segi apapun. Cinderella, 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 jerit Nungki dalam hati, mengepalkan kedua tangannya. Awas kau ya, Nungki pergi dari dapur menuju ke kamarnya. Lalu menutup pintu dan menghubungi seseorang yang dia kenal. Aku punya kerjaan untukmu. Ucap Nungki pada seseorang di seberang telepon. Jadi fix kalian akan menikah? Tanya Mom Lulu memastikan jika Gano dan Siska akan menikah kembali. Hati ibu mana yang tidak bahagia mendapatkan kabar. Jika hubungan antara Gano dan Siska membaik, dan yang membuat Mom Lulu semakin bangga pada Siska. Karena mau memaafkan semua kesalahan anaknya, Gano dan Siska saling pandang dan melemparkan senyum satu sama lain. Lalu mengangguk secara bersamaan. Kita akan menikah akhir bulan ini, Mom. Doakan agar semuanya lancar sampai hari H. Alhamdulillah. Ucap satu keluarga secara bersamaan. Dan turut berbahagia dengan keputusan yang diambil. Termasuk Satria yang turut bahagia jika sahabatnya menemukan kebahagiaannya yang sempat hilang. Jika Gano dan Siska akan menggelar pernikahan akhir bulan, lalu kalian kapan? Tanya Cinderella pada Melly dan Satria. Melly yang ditanya hanya diam menunduk. Karena gugup dan tidak tahu apa yang harus ia jawab. Terutama dia malu pada Cinderella. Karena Melly sudah jujur dan terbuka pada sahabatnya ini. Awalnya Cinderella marah bahkan menjitak kepala Melly dengan keras. Karena dengan bodohnya menyerahkan mahkota berharga miliknya. Namun Cinderella juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Satria menunjukkan etikat baik, mau bertanggung jawab pada apa yang sudah mereka lakukan. Secepatnya, jawab Satria dengan tegas memegang tangan Melly yang gugup. Lalu menatap Cinderella dengan dalam. Aku juga kesini untuk meminta restu padamu. Karena Melly sudah tidak mempunyai keluarga. Dan Melly juga sudah menganggapmu sebagai saudara. Maka izinkan aku untuk membahagiakan sahabat baikmu. Untuk menjadi pendamping hidupku. Ucap Satria dengan gentle. Apa kamu serius? Menjadikan Melly pendamping hidupmu? Tanya Cinderella memastikan ucapan Satria. Karena entah mengapa Cinderella merasa berat melepaskan Melly. Tentu saja aku serius. Aku mencintai Melly dengan apa adanya dirinya. Aku menyukai kesederhanaan Melly. Baiklah, aku izinkan. Jadi kapan kalian akan melangsungkan pernikahan? Bagaimana kalau pernikahan kalian digelar secara bersama? Soal biaya serahkan saja pada Dat Borkan. Ucap Mom Lulu dengan entengnya. Dat Borkan langsung tersedak minumnya saat mendengar ucapan sang istri tercinta. Mom, apa kau yakin? Dat Borkan memastikan.
Tentu saja aku yakin, bukannya kau punya banyak uang? Sayang tapi... Tante, Satria memanggil. Terima kasih atas tawarannya, tapi saya masih mampu menggelar pernikahan. Untuk orang yang saya cintai, ucap Satria dengan lembut. Yang mana membuat Datborkan mengelus dadanya dengan lega. Alhamdulillah selamat. Gumam Datborkan, sedangkan Satria bergumam dalam hatinya. Aku ini CEO sekaligus pemilik perusahaan N Company. Masa kawin aja mesti dimodalin orang lain. Begitulah sekiranya gumaman Satria ketika mereka semua sedang mengobrol masalah pernikahan. Nungki turun dari lantai atas dengan tergesa-gesa, membuat semua orang menoleh padanya. Nungki, kau mau kemana? Tanya Amora sang ibu saat melihat putrinya sudah rapih. Nungki mau ke rumah teman dulu mah. Ada tugas kuliah yang harus diselesaikan. Jawab Nungki sambil mengulurkan tangannya. Untuk salim pada sang ibu dan ayah Haris serta Eyang. Kalau begitu hati-hati ya. Baik mah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab semua orang termasuk Cinderella. Cinderella yang melihat Nungki terburu-buru hanya menggigitkan bahunya. Ia pikir si ulat keket berbulu domba itu sedang kesal padanya karena mie instan tadi. Mereka semua pun mengobrol kembali. Lalu tak begitu lama obrolan pun berpindah ke ruang makan. Karena jam sudah menunjukkan waktu makan malam, sedangkan ponsel Satria berbunyi terus-menerus. Namun Satria mengabaikan orang yang menghubunginya. Meli yang melihat itu berbisik untuk lekas menjawab panggilan telepon. Karena tidak enak berisik, Satria pun mau tak mau berdiri dari kursi. Lalu berpamitan sebentar untuk menjawab telepon. Setelah berada di teras belakang, Satria pun menjawab. Sudah aku bilang jangan hubungi aku, sentak Satria pada seseorang di seberang telepon. Kamu di mana? Kapan kamu pulang? Tanya seseorang di seberang telepon. Jangan mencampuri urusanku, aku akan pulang jika urusanku di sini sudah selesai. Dan jangan hubungi aku, ucap Satria penuh penegasan, lalu mematikan sambungan teleponnya. Sialan, umpat Satria meremas ponselnya. Pindah di sisi lain, di sebuah restoran. Terdapat dua manusia tengah menyusun rencana untuk menggulingkan Cinderella dari tahta kesayangan keluarga. Bagaimana rencanaku? Tanya seseorang pada Nungki. Bagus, aku serahkan semuanya padamu, dengan satu syarat. Jangan bilang kalau aku yang menyuruhmu. Nungki menekankan, siap, asal bayarannya sesuai dengan yang aku kerjakan. Ini, Nungki memberikan amplop berisi uang tunai sebesar 20 juta. Ini uang DP untukmu, jika kamu berhasil dengan rencanamu. Maka aku tambah 20 juta lagi. Serahkan saja padaku. Orang itu tersenyum.
Kapan rencananya akan dilaksanakan? Tanyanya lagi. Tunggu aba-aba dariku. Aku ingin semua orang yang ada di dekat Cinderella pergi terlebih dahulu. Baiklah, aku menunggu kabar darimu. Jika semua sudah oke, kamu kabari saja aku. Ucap orang itu memasukkan uangnya ke dalam tas. Nungki mengangguk. Lalu mereka pun bersalaman dan tersenyum secara bersamaan. Sepulang dari rumah Cinderella, Melly diajak ke suatu tempat oleh Satria. Ketika sampai, Melly mengerutkan keningnya. Saat Satria mengajak dirinya ke sebuah gereja, apa kita akan beribadah? Lebih dari itu, ayo, ajak Satria pada Melly. Ketika mereka berdua masuk ke dalam gereja, Melly semakin bingung ketika melihat gereja ini sudah dihias. Dan ada postur 3 pendeta wanita yang tengah tersenyum padanya. Satria, apa ini maksudnya? Kita akan melakukan sumpah pernikahan. Setelah selesai, kita akan menggelar resepsi yang megah. Tutur Satria, tapi bukannya kita akan menikah 2 minggu lagi? Satria menatap Melly dengan intens, memegang kedua tangannya dan mencoba meyakinkan Melly. Kita akan melakukan sumpah pernikahan, dan 2 minggu lagi kita akan menggelar resepsi. Kamu tahu sendiri jika Cinderella tidak akan bisa melihat kita menikah, apalagi masuk ke rumah ibadah kita. Ya, Melly dan Cinderella berbeda server. Percayalah padaku, Melly. Melly yang diam sejenak, lalu mengangguk. Baiklah. Satria tersenyum, lalu memanggil orang suruhannya untuk mengganti baju Melly. Dengan gaun yang sudah dia siapkan, begitupun dengan Satria yang akan mengganti pakaiannya dengan jas. Hingga beberapa menit sudah terlewati. Kini Satria sedang berbincang dengan postur mengenai beberapa hal. Tak lama, Melly masuk dengan gaun yang sangat cantik melekat di tubuhnya, membuat Satria langsung tersenyum bahagia. Karena Melly sebentar lagi akan menjadi miliknya. Apapun yang terjadi ke depannya, masalah apa yang akan ia hadapi. Namun Satria tidak akan pernah melepaskan Melly dari hidupnya. Satria menjemput Melly ketika sudah dekat dengannya. Lalu mereka saling berhadapan dan mendengar dakwah dari pastor, hingga Satria mengucapkan janjinya. Dan kini bagian Melly yang mengucapkan bagiannya. Saya Melly Kristiana, menerima engkau Satria Fernandes sebagai suami. Dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka sampai maut memisahkan kita. Disaksikan oleh Roh Kudus, ku ucapkan janji suci ini padamu. Postur itu memberkati hingga dipersilahkan untuk Melly dan Satria berciuman. Kini Satria dan Melly sudah sah sebagai suami istri. Dan mereka hanya perlu mendatangi catatan sipil untuk berkas negara. Mulai malam ini, kau adalah istriku dan aku suamimu. Kau tahu kan apa yang akan dilakukan suaminya istri? Bisik Satria membuat Melly melototkan matanya. Dasar mesum. Kediaman Cinderella. Kamu kenapa sayang? Agam memeluk Cinderella dari arah belakang.
dan mengecup pipi Cinderella dengan gemas. Ih, itu geli, kekeh Cinderella menahan kepala Agam agar tidak menciuminya. Ayo kita tidur, tidak baik untuk ibu hamil melamun di jendela. Aku masih kepikiran sesuatu tentang Meli. Ada apa dengan Meli? Bukankah seharusnya kau bahagia jika dia menemukan pasangannya? Ya, seharusnya aku bahagia. Tapi entah mengapa aku sepertinya merasa keberatan dengan pernikahan yang akan mereka lakukan. Hatiku seakan mengganjal dan merasa bersalah pada Meli, karena setelah aku menikah denganmu, dia tidak pernah terbuka lagi padaku. Bahkan hal sepenting ini dia baru mengabarinya. Lirih Cinderella, hei jangan bersedih, doakan yang terbaik untuk mereka. Ayo kita tidur dan melanjutkan makan aromanis lagi sampai 2 ronde. Apa kau mau? Cinderella mendecih, itu maumu. Tapi kau suka Kaanhem? Guton Agam menaik turunkan kedua alisnya. Aku lagi gak mau aromanis yang. Aku pengen makan nasi kucing. Rengek Cinderella yang memang entah mengapa menginginkan makan pecel lele malam ini. Ah, kedua anak papa ingin nasi kucing rupanya, ucap Agam menirukan suara anak kecil. Yang langsung diangguki oleh Cinderella. Baiklah papa akan carikan pesanan kalian. Agam begitu semangat ketika istrinya menginginkan sesuatu. Agam dengan segera keluar kamar dan menyambar kunci mobil. Lalu pergi untuk mencari nasi kucing. Sedangkan Cinderella merebahkan dirinya di ranjang menghubungi Meli. Namun nomor Meli tidak aktif, yang mana membuat Cinderella mengerucutkan bibirnya. 20 minutes later, Agam kembali ke rumah dengan senyum mengembang. Karena sudah mendapatkan nasi kucing pesanan istrinya, dengan perasaan bangga. Agam memanggil istrinya ketika ia sudah membuka pintu kamar mereka. Sayang, aku sudah bawakan nasi kucingnya. Teriak Agam memperlihatkan 2 kantong kresek berukuran besar berwarna putih. Yang mana membuat Cinderella mengerutkan keningnya. Ini sayang pesanannya. Agam menaruh 2 kantong kresek di sisi ranjang dekat dengan Cinderella. Cinderella menatap sang suami curiga. Lalu membuka kantong kresek itu dengan perlahan. Namun saat dibuka, alahkan terkejutnya Cinderella melihat ada Whiskas, Velibite Dry Food Mio, dan makanan kucing yang lainnya. Bahkan pasir untuk E-nya pun Agam belikan. Apa ini? Cinderella mengambil Whiskas. Bukannya itu pesananmu, nasi kucing yang artian makanan untuk kucing? Jawab Agam dengan wajah watado, wajah tanpa dosa. Cinderella memejamkan matanya. Menahan amarah yang akan meledak di malam hari. Kau menyuruhku memakan makanan kucing? Loh, bukannya kamu memintanya? Ya wan abut sialan, dasar bodoh. Kau pikir aku akan melahirkan anak kucing hah?
bentak Cinderella yang mana membuat Agam melototkan matanya. Aku salah beli ya, tidur di luar. Usir Cinderella menyeret Agam keluar dari kamarnya. Pintu kamar ditutup dengan kencang, yang mana membuat Agam bingung dan bertanya dalam hati. Apa salah dia hingga harus tidur di luar? Meong, meong, petik satu, ledek Mom Lulu. Pada menatunya saat ia sudah mendengar cerita dari Cinderella pagi ini. Anakmu sangat keterlaluan, Mom. Masa aku pengen nasi kucing dikasih Whiskas sih? Cinderella masih ngambek pada Agam. Sayang, aku minta maaf ya kan, aku nggak tahu apa itu nasi kucing. Aku pikir nasi kucing itu makanan buat kucing. Sesal Agam yang tidak enak pada istrinya. Ya sudah, mending kalian cari berdua itu nasi kucingnya. Biar nggak salah bawa lagi, ucap Lulu masih terkekeh. Agam mengangguk. Yuk kita cari sayang, sekalian kita jalan-jalan Bujuk Agam. Baiklah, ayo. Cinderella berdiri dari kursi lalu berpamitan pada mertuanya. Ella sama Agam pergi dulu ya, Mom. Pamit Ella, hati-hati ya, Mom sama Daddy juga akan pergi ke rumah Siska. Mereka berdua kan sebentar lagi menikah. Jadi Mom akan sering menginap di sana. Kalian nggak apa-apa kan? Nggak kok Mom, kita bisa menyusul ke sana. Jawab Agam, lalu mereka berdua pun berpamitan. Lalu keluar dari rumah mencari nasi kucing yang diinginkan Cinderella. Sedangkan Mom Lulu tengah bersiap untuk tinggal sementara waktu di tempat Gano. Sebelum mereka pulang kembali ke Dubai, apartemen Satria. Melly membuka matanya secara perlahan. Dilihatnya langit kamar yang mewah. Lalu ia melirik ke sebelah kanan, di mana Satria ternyata sudah bangun dan tengah memandanginya. Kau sudah bangun sayang? Sapa Satria dengan senyum mengembang di wajahnya. Walau sejatinya dia kecewa karena tidak bisa melakukan adegan penuh keringat, karena Melly sedang kedatangan tamu bulanan. Tapi tak mengapa, karena Satria mempunyai cara yang jitu, agar adik kecilnya bisa bernafas lega. Karena menahan sesak dari semalam. Ayo kita mandi. Ajak Satria turun dari ranjang, lalu memangku Melly. Ih, aku bisa jalan sendiri Sat. Melly mencoba untuk turun dari gendongan Satria. Sudah diamlah, nanti kamu jatuh. Melly tidak lagi memberontak saat Satria mendudukkan dirinya di water closet. Lalu Satria mengisi air hangat di batuk dan memasukkan wewangian ke dalam air. Yang mana wangi lavender menyeruak di dalam kamar mandi. Melly menguap menunggu Satria yang sibuk sendiri. Kenapa kita harus mandi bersama sih? Aku kan malu, ucap Melly cemberut. Ia heran pada Satria yang selalu berperilaku aneh menurutnya. Bukankah kita sudah menjadi suami istri?
Kenapa harus malu? Toh semua orang juga pasti melakukannya. Jika sudah halal untuk disentuh. Ujar Satria mendekati Meli dan mengecup bibirnya. Dengan perlahan, Satria melicuti pakaian tidur yang dikenakan oleh Meli. Membuat Meli bersemu merah menahan malu, hingga mengalihkan pandangannya ke arah lain. Satria dengan deguban jantung yang berpacu, memangku Meli ke dalam batub dengan pelan-pelan agar tidak jatuh. Bagaimana, enak kan? Tanya Satria yang langsung diangguki Meli. Sungguh aroma lavender begitu nyaman, hingga Meli bersender di bibir batub memejamkan matanya. Enaknya ah. Namun Meli membuka matanya. Saat dengar Satria tengah membuka pakaiannya, Meli merasa kikuk namun ia juga terpaku. Saat netra matanya melihat dada bidang yang indah berkotak 6, entah mengapa, tiba-tiba tenggorokan Meli terasa kering. Saat ia berpindah ke arah bawah perut, di mana sang junior sudah tegak siap gerak. Besarnya, gumam Meli dalam hati. Sedikit takut hingga jantungnya berdetak dengan kencang, seperti genderang yang mau perang. Satria yang sudah melepaskan pakaiannya, langsung menyusul Meli ke dalam batub. Hingga mereka saling berhadapan, senyum terbit dari wajah Satria. Saat ia melihat wajah sang istri yang tegang, membuat Satria gemas sendiri melihatnya. Kemarilah, Satria menarik Meli hingga mereka tidak mempunyai jarak. Satria menyenderkan kepalanya di bahu Meli. Bantu aku menenangkan si Kevin. Ucap Satria membuat Meli mengerutkan keningnya. Kevin? Siapa Kevin? Tanya Meli. Satria mendongkakkan wajahnya melihat Meli. Lalu Satria menarik tangan Meli dan membantunya untuk memegang si Kevin yang dimaksud. Jerit Meli yang kaget memegang si Kevin yang keras. Kok gitu? Satria cemberut. Hehe, sorry ya, aku masih kaget. Terlebih aku malu. Aku tahu kau masih malu. Maafkan aku yang sudah merenggut kesucianmu di hari itu. Tapi percayalah, aku mencintaimu. Ucap Satria sambil mencium leher Meli cukup lama, hingga membekas kemerahan. Nafas Meli memburu saat Satria merangsang titik birohinya. Sekali lagi Satria menuntun tangan Meli ke jalan yang benar. Meli, istriku, desah Satria. Sebuah desah penuh nikmat keluar dari mulut Satria, menandakan jika dia sudah mendapatkan pelepasannya. Walau tidak melakukan intinya, Satria sudah lega karena adik kecilnya bisa bernafas kembali. Kediaman Gano. Halo Vanu, dudu. Mom Lulu tengah bermain dengan sang cucu. Bayi 1 bulan itu belum bisa menimpali candaan neneknya. Namun bibirnya bergerak-gerak bersamaan dengan tangan dan kakinya. Tak begitu lama. Indra pendengarannya mendengar suara deru mesin mobil, yang membuat Mom Lulu mengerutkan keningnya. Siapa yang datang?
Tanya Mom Lulu pada Novi yang menemaninya. Karena Siska dan Gano sedang berada di luar untuk mengurus keperluan pernikahan mereka. Sedangkan Dat Borkan tengah mencari lokasi strategis untuk bisnis restorannya. Saya akan melihatnya, Bu. Novi ingin berdiri, namun dicegat oleh Mom Lulu. Tidak, kamu di sini saja jaga baby Vano. Biar ibu yang melihatnya. Mom Lulu berdiri, lalu melangkah untuk melihat siapa yang parkir di halaman rumah anaknya yang sempit. Namun alangkah terkejutnya Mom Lulu saat netra matanya mengintip jendela. Melihat orang yang baru saja datang. Astagfirullah Gokong, aku harus kabur. Gumam Mom Lulu berlari menemui Novi. Nov, itu di depan ada anak saudara saya. Bilang padanya kalau aku lagi sakit gigi dan gak mau diganggu. Ucap Mom Lulu bergegas pergi ke kamar. Dan meringkukkan dirinya di atas ranjang. Bersambung.